Nah, oke. Jadi, menyusun proposal penelitian itu adalah, tahap yang paling awal dari teman-teman mulai, penelitian untuk skripsi, seperti itu ya. Jadi, prosesnya adalah nanti teman-teman menyusun proposal dulu, setelah itu akan ada ujian proposal. Setelah itu teman-teman kalau sudah oke, sudah diizinkan, nanti bisa turun untuk mengambil data dan nanti di akhir akan ada seminar hasil gitu atau ujian akhir yang menyatakan bahwa teman-teman skripsinya lulus atau enggak gitu. Nah, sekarang ini teman-teman masih di fase yang sangat awal dari, menyusun proposal penelitian, yaitu adalah menentukan topik dan judul penelitian. Nah, ini kalau kita belum punya pengalaman biasanya bingung kemana mana gitu, maksudnya, "Saya pengennya di sini sih Bu, tapi saya pengen ini, banyak banget," gitu. Sedangkan ketika kita penelitian itu, kita harus, spesifik apa yang mau kita ambil gitu, karena ada keterbatasan sumber daya dan lain-lain, seperti itu. Oke, nah ini kita dulu menemukan topik penelitian dan menyusun judul penelitian. Nah, sebelum jauh ke judul, itu kita temukan dulu topik penelitian minat kita itu di mana gitu. Menemukan topik penelitian itu dapat dilakukan dengan menemukan point of interest kita, lalu membuatnya lebih spesifik. Point of interest itu adalah bidang-bidang yang kita minati, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ilmu gizi itu ada banyak minatnya, bisa jadi di gizi pangan, di gizi masyarakat, di gizi klinis, gizi institusi, atau gizi olahraga. Mau yang mana itu terserah, tidak ada pembatasan tertentu gitu. Tapi kemarin saya dengar teman-teman untuk judulnya itu dibagi ya, seperti itu. Saya kurang tahu kenapa dibagi. Mungkin untuk latihan saja atau mungkin ada pertimbangan lain, saya juga kurang tahu seperti itu. Tapi intinya memang ada minat yang khusus gitu, masing-masing orang biasanya. Seperti saya lebih ke gizi masyarakat, mungkin Bu Ica lebih ke gizi institusi atau pangan, Bu Lia mungkin ke gizi klinis, seperti itu. Dan itu berbeda-beda seperti itu. Nah, dari minat besarnya itu biasanya kita punya minat yang lebih spesifik gitu. Karena kita nggak mungkin akan mengambil semua di gizi masyarakat. Nah, misalnya di gizi pangan itu kita bisa breakdown lagi jadi beberapa topik yang lebih kecil, misalnya pangan fungsional. Pangan fungsional itu bisa jadi seperti probiotik, seperti itu, misalnya pengembangan yogurt berbahan apa, misalnya seperti itu, atau es krim dengan probiotik misalnya dan lain-lain gitu. Ada juga yang sifatnya produk pangan. Nah, ini beberapa kemarin ada yang chat dengan saya membahas tentang ini, produk pangan. Misalnya kita punya populasi yang rentan terhadap kurang gizi atau kita punya populasi yang butuh produk pangan tertentu, misalnya balita, kita punya lansia seperti itu. Nah, ini bisa jadi masuk ke gizi pangan seperti itu. Lalu gizi masyarakat itu lebih luas seperti itu. Misalnya gizi anak dan balita, nanti kerjaannya turun ke posyandu, ke puskesmas seperti itu, ketemu Bu Kader misalnya penelitiannya, atau gizi ibu hamil, atau juga bisa gizi lansia secara umum, misalnya kejadian hipertensi dan faktor-faktornya di daerah mana misalnya, nah itu bisa. Nah, kalau gizi klinis itu biasanya dia lebih ke bukan penyakitnya ya, maksudnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya klinis seperti itu. Misalnya profil kolesterol pada penderita diabetes mellitus misalnya, ya bisa aja misalnya biasanya penderita DM itu punya kecenderungan kolesterolnya juga tinggi misalnya. Nah, itu bisa gitu. Tapi kalau teman-teman mengembangkan produk untuk pasien DM itu bukan klinis, itu masuknya pangan seperti itu. Karena akan fokusnya ke pengembangan produknya seperti itu, bukan ke pasiennya gitu. Lalu bisa juga ke kadar HB pada remaja anemia misalnya, ini bisa masuk masyarakat, bisa masuk gizi klinis gitu. Tapi kalau teman-teman ngambilnya adalah kadar HB-nya bukan lebih ke profil darahnya seperti itu. Nah, itu biasanya masuknya ke klinis seperti itu. Lalu gizi institusi itu misalnya survei konsumsi makan di rumah sakit gitu. Misalnya teman-teman pengen lihat berapa pemenuhan gizi pada pasien rawat inap di rumah sakit X misalnya. Atau sistem pengelolaan menu di asrama, misalnya teman-teman datang ke mu'alimat atau datang ke mu'alimin, lalu pengen lihat
bagaimana pemenuhan gizi pada anak-anak yang tinggal di asrama, misalnya bagaimana sistem pengelolaan menunya, nah itu masuk ke gizi institusi. Lalu kalau gizi olahraga itu ke misalnya jumlah asupan cairan dan tingkat kebugaran gitu. Apakah orang yang asupannya baik, cairannya baik, asupan cairannya baik, itu kebugarannya lebih baik misalnya. Atau frekuensi konsumsi junk food dan stamina atlet, misalnya berapa kali sih dalam seminggu atlet itu makan junk food misalnya. Atau makan atau dia cheating atau dia snacking misalnya, dan bagaimana staminanya, kita ukur staminanya seperti itu. Nah, ini hanya beberapa contoh saja karena ini luas gitu ya, dan teman-teman bisa mencari sendiri kira-kira turunannya itu mau apa bidangnya seperti itu. Tidak terbatas pada bagian ini contoh aja supaya teman-teman punya gambaran gitu. Nah, lalu berdasarkan topik umum yang kita sudah temukan tadi, lakukan studi literatur pendahuluan atau biasanya disebut preliminary study untuk mengetahui tentang sebuah topik. Nah, kalau saya seperti saya yang sudah S3, studi pendahuluan ini butuh banyak sekali jurnal gitu, mungkin 40, mungkin 50, mungkin hampir 100 seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman tidak harus gitu. Ini studi pendahuluan yang sangat awal untuk tahu gambarannya dulu tentang sebuah topik. Jadi mungkin teman-teman baca 2 atau 5 itu sudah cukup gitu ya untuk menemukan yang sudah diteliti di topik itu tuh apa sih gitu. Nah, tujuannya adalah mengetahui penelitian yang sudah dilakukan di bidang itu. Jadi misalnya kita pengen penelitian tentang biskuit untuk lansia, nah kita cari dulu apakah memang sudah ada orang yang mengerjakan itu gitu. Karena kita nggak boleh selaku peneliti itu melakukan hal yang sama persis dengan orang lain gitu. Harus ada bedanya gitu. Bisa pengembangan, bisa membuat sesuatu yang baru. Kalau S1 memang cenderungnya adalah melakukan pengembangan gitu ya. Jadi bukan benar-benar yang baru gitu, bukan dari nol. Lalu variabel apa yang biasanya diamati? Nah, dari kita membaca studi-studi yang sudah dilakukan, kita bisa tahu variabel apa yang biasanya diamati. Nanti kita lihat di slide selanjutnya, nanti akan kita lihat variabel apa, misalnya mau dilihat organoleptiknya, mau dilihat penerimaannya misalnya, atau misalnya efeknya terhadap profil darahnya misalnya seperti itu. Nah, tapi itu biayanya cukup besar ya kalau terkait dengan profil darah gitu. Biasanya sih lebih ke uji hedonik, terus organoleptik seperti itu. Lalu penelitian yang digunakan biasanya menggunakan jenis dan metode apa. Nah, ini penting gitu ya untuk kita baca. Jadi kalau misalnya saya pengen mengembangkan penelitian tentang perkembangan anak misalnya, nah saya harus melakukan studi pendahuluan supaya saya tahu, oh biasanya kalau mengukur perkembangan anak itu pakai apa sih metodenya, seperti itu. Lalu dia kualitatif, kuantitatif, misalnya bagaimana cara membuat skalanya, nah itu kita bisa tahu dari studi pendahuluan ini. Nah, tapi kalau teman-teman masih awal tidak harus sejauh itu gitu, hanya biasanya yang dilihat adalah variabelnya dan apa yang sudah dilakukan di bidang itu gitu. Ini contoh keyword-nya, nanti akan kita pelajari juga. Nah, jadi untuk mencari studi literatur sederhana itu biasanya menggunakan populasi dan konsep gitu. Nah, konsep ini ada tidak cuma satu biasanya. Biasanya kalau kita mungkin sudah kenal namanya variabel independen dan dependen, nah ini konsep 1 dan 2-nya gitu. Nah, populasi itu adalah populasi yang akan dituju untuk diteliti di sini. Misalnya, kita mau ngambil lansia, kita mau mengambil pasien diabetes mellitus atau balita. Nah, ini kita tegaskan dulu sebenarnya populasi yang akan dituju tuh apa gitu. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai dasar ketika kita mencari sumber pustaka gitu. Nah, konsep 1 itu variabel yang akan diteliti atau dikembangkan, misalnya biskuit ubi jalar, kepatuhan makan, ASI eksklusif misalnya. Konsep 2 adalah variabel lain yang akan diteliti atau dikembangkan jika ada, misalnya organoleptik, profil gula darah, dan status gizi. Kenapa di sini jika ada? Karena kalau dia itu penelitiannya kualitatif, belum tentu di sini ada gitu.
Tapi kalau kuantitatif biasanya ada 2, ini yang, variabel bebasnya, ini adalah variabel tergantungnya. Jadi, bagaimana pengaruh, mmm, eee, komposisi biskuit ubi jalar terhadap, organoleptiknya, bagaimana pengaruh kepatuhan makan terhadap profil gula darahnya, bagaimana pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi balita, misalnya seperti itu. Nanti bunyinya judulnya seperti itu. Nah, ini kita cari dulu. Nah, ini saya kemarin karena, beberapa teman menceritakan ke saya adalah tentang, mmm, pengembangan biskuit gitu. Nah, ini, saya mengambil 2 penelitian yang berbeda dan di sini bisa kita lihat, di sini yang saya berikan warna merah adalah, mmm, bahan yang digunakan. Jadi ini kita sudah sedikit spesifik tentang biskuit ya, biskuit yang akan dikembangkan. Nah, biskuit ini ternyata dibuatnya itu bisa dari mokaf, tepung ikan lele, tepung kedelai, ubi jalar, dan kurma misalnya. Nah, ini bahan-bahan yang biasa digunakan untuk, biskuit lansia. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, bahwa, oh ternyata saya kemarin pengen bikin dari ubi jalar, ternyata dari ubi jalar ini sudah ada yang ngambil penelitian itu gitu, dan kita harus berpikir, eee hal yang berbeda gitu, bisa jadi bahannya dibedakan, bisa jadi komposisinya dibedakan misalnya. Nah, terus yang kedua, apa sih yang diamati gitu? Yang diamati, bukan yang diamati, apa sih yang, variabel yang diubah seperti itu, variabel independennya apa gitu. Nah, ternyata konsentrasi tepung ikan lele dan tepung kedelai gitu. Jadi gimana sih kalau konsentrasinya dibedakan terhadap, ini bisa dilihat dari, uji proksimatnya, dari serat kasarnya, kandungan energinya misalnya, atau bagaimana dari hasil uji hedoniknya gitu. Nah, yang hijau itu adalah apa yang nanti akan diamati dari produk yang kita kembangkan, seperti itu. Yang ini juga sama, jadi apa sih yang dibedakan? Oh ternyata, yang dibedakan, yang diamati itu adalah kalau kita, rubah komposisi bahannya, maka, akan ada perbedaan di sini, perbedaan responnya, respon kimianya, misalnya kadar airnya, kadar serat. Nah, di sini kan kita bisa lihat, oh ternyata dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, itu ada pola yang sama, gitu. Apa sih yang diamati, apa sih bahannya, apa sih yang dikutik-kutik, maksudnya yang diganti-ganti supaya itu menjadi, hal yang menarik untuk diteliti, seperti itu. Nah, dari, kita baca studi literatur sederhana ini, kita bisa bikin, mind map gitu. Nah ini, saya coba foto, kemarin saya baca sebentar. Misalnya biskuit lansia, kita bisa buat catatan uji yang dilakukan itu biasanya adalah hedonik, kimia, fisik, uji Duncan, dan lain-lain. Lalu bahan yang biasa digunakan itu ada mokaf, tepung lele, tepung kedelai, kurma, dan metodenya itu dibedakan menurut konsentrasi atau dibedakan menurut perbandingan tepung, dan lain-lain yang, oh jadi dari studi literatur yang sudah saya lakukan secara sederhana, kita bisa lihat map-nya. Oh kayak gini loh yang biasa dilakukan, penelitian tentang biskuit lansia gitu. Nah, mind map inilah yang nantinya dijadikan dasar pembuatan judul penelitian. Jadi memang judul penelitian itu harus ada, harus baca dulu literatur sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa kita memang, menentukan judul, itu hanya, "Bu, kayaknya saya pengen ini deh, udah baca ini belum belum? Udah baca ini belum belum?" Gitu. Nah, itu akan, menyulitkan kita karena kita tidak sistematis ketika membuat judul itu gitu. Jadi judul harus ada dasarnya dari mana. Kenapa kok kamu pengen, ambil penelitian ini? Karena seperti ini Bu, saya baca di sini ternyata, biskuit untuk lansia itu banyak diteliti. Alasannya karena apa? Karena misalnya lansia misalnya dengan diabetes mellitus itu kesulitan ketika dia memilih snack yang tepat buat, lansia, karena dia harus khusus, tidak boleh tinggi gula misalnya. Nah, itu akan jadi alasan yang mendasari penelitian dan itu kuat gitu. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa mempertahankan ide kita gitu, kenapa ini penting misalnya. Nah, setelah mendapatkan topik, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini bisa dilihat, membuat format judul. Jadi biasanya judul ini ada beberapa, komponen dalam judul itu. Yang pertama adalah populasi.
populasi yang dituju pada penelitian, misalnya lansia dengan diabetes mellitus atau balita, tadi sudah dibahas sedikit ya tentang populasi hampir sama. Lalu variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi, misalnya komposisi tepung ubi jalar dan kacang hijau. Dan ada yang namanya variabel dependen, tergantung, adalah yang dipengaruhi. Jadi bunyinya adalah kalau yang ini dirubah, variabel independennya dirubah, maka variabel dependennya akan berubah, seperti itu. Bukan nilai gizi yang mempengaruhi komposisi tepung, tapi komposisi tepung yang mempengaruhi nilai gizi, seperti itu. Nah, ini biasanya ada di judul. Lalu hal yang akan diamati, misalnya hubungan, kesukaan, efektivitas, perbedaan. Nah, ini biasanya muncul di judul. Lalu tambahan konteks jika ada misalnya nama daerah atau hal khusus yang disebutkan, tapi ini tidak wajib gitu. Kalau itu secara umum maka tidak perlu, kecuali memang studi-studi kualitatif yang dia spesifik, misalnya mempengaruhi budaya sunat pada perempuan di daerah X misalnya. Nah, itu disebutkan karena memang itu spesifik sekali, karena sunat pada perempuan itu tidak selalu ada di semua daerah gitu. Tapi kalau itu secara umum itu tidak harus disebutkan gitu. Oke, sampai sini. Nah, judul yang bisa dibuat, kita bisa lihat misalnya perbedaan profil kandungan gula pada biskuit untuk lansia diabetes mellitus dengan variasi komposisi tepung ubi jalar. Nah, di sini kita bisa lihat yang diamati apa perbedaannya. Beda nggak sih kandungan gulanya, variabel dependennya, pada biskuit untuk lansia populasinya dengan variabel komposisi tepung ubi jalar. Ini adalah variabel independennya. Nah, yang kedua, derajat kesukaan biskuit untuk lansia. Derajat kesukaan. Nah, ini adalah yang diamati gitu, kesukaan. Biskuit untuk lansia populasi dengan variasi komposisi tepung ubi jalar. Nah, di sini ada variabel independennya. Apa variabel dependennya? Kesukaan. Gitu, penerimaan, kesukaan dan lain-lain. Oke, dan ini sedikit saya tambahkan perbedaan judul kualitatif dan kuantitatif. Jadi teman-teman tidak harus melakukan kuantitatif ya, boleh melakukan penelitian kualitatif. Kualitatif atau kuantitatif penelitian kita sangat bergantung pada variabel apa yang kita teliti gitu. Jadi ada beberapa variabel-variabel yang memang sifatnya adalah kualitatif gitu, walaupun beberapa ada yang di tengah-tengah. Ini bisa dikualitatifkan, bisa dikuantitatifkan gitu. Jadi kualitatif, variabel yang umumnya tidak dapat diukur dengan angka, misalnya pengalaman, persepsi, pandangan gitu. Misalnya kita mau lihat pandangan siswi SMA X tentang diet keto misalnya. Nah, itu kita nggak bisa pakai kuantitatif gitu. Karena pandangan, pengalaman nggak bisa gitu. Kita nggak bisa menskalakan pengalamannya baik, buruk, nggak bisa gitu. Pengalaman itu kualitatif gitu. Misalnya pengalaman mahasiswa yang mengambil diet, program diet misalnya. Nah, itu bisa pakai kualitatif gitu. Nah, kalau kuantitatif itu variabelnya harus dapat diukur dengan angka, atau kalaupun tidak angka dia bisa dikategorisasikan gitu. Misalnya pengetahuan, kita bisa ukur pengetahuannya. Teman-teman kemarin waktu PPG sudah mencoba mengukur pengetahuan, lalu sudah men-skor, sudah bisa mengkategorisasikan dan lain-lain. Nah, itu adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif gitu. Praktek, hasil uji lab dan lain-lain itu semuanya adalah kuantitatif gitu. Jadi memang ada dua jenis penelitian yang berbeda yang tergantung pada variabel apa yang akan kita teliti gitu. Jadi nggak harus kuantitatif ya. Kalau teman-teman tertarik pada sebuah cerita, sebuah fenomena itu boleh banget pakai kualitatif gitu. Kayak saya sekarang di studi S3 saya ngambilnya malah justru kualitatif. Setelah S1 dan S2 saya kuantitatif gitu. Karena saya pengen lihat pengalaman ibu remaja tentang pemberian makan anak gitu. Jadi saya nggak mungkin akan mengukur pengetahuannya, tapi saya pengen dengar adalah bagaimana alur ceritanya berjalan seperti itu. Nah, itu saya gunakan yang kualitatif. Nah, sekarang kita masuk sedikit tentang dimaksud penelitian payung. Jadi kemarin beberapa teman-teman ada yang
bertanya apa sih yang dimaksud penelitian payung. Jadi penelitian payung itu merupakan penelitian kolaboratif suatu tema besar penelitian yang dibagi atau diturunkan ke dalam beberapa subtema penelitian yang lebih kecil. Jadi sama seperti payung, kita bayangkan bahwa payung itu besar. Nah, payung itu bisa memayungi beberapa peneliti yang punya minat yang sama, seperti itu. Masing-masing subtema penelitian tersebut menjadi bagian saling melengkapi jika digabungkan, akan tetapi jika dipisah pun dapat berdiri sendiri gitu. Nah, jadi saya punya pengalaman tentang penelitian payung ini. Waktu saya S1 itu saya ikut penelitian payung juga dengan dosen, dan waktu itu judul besarnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia 6-24 bulan, seperti itu. Nah, teman-teman bayangkan bahwa yang dipayungnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu kan banyak, seperti yang kita lakukan di studi pendahuluan tadi, faktornya itu banyak gitu. Nah, setelah itu dari faktor yang banyak itu kita bagi. Oh, misalnya saya dapat bagian variabel yang ini, teman saya akan dapat yang ini, teman saya akan yang lainnya akan dapat yang ini gitu. Nah, sehingga nanti itu bisa digabung jadi satu laporan besar atau bisa kita pisah. Jadi laporan yang lebih kecil untuk skripsi kita masing-masing gitu. Nah, untuk penelitian payung ini akan lebih aman kalau teman-teman misalnya punya minat yang sama itu dengan dosen pembimbing yang sama. Biasanya dosen pembimbing skripsi itu ada 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, setidaknya salah satu dari pembimbingnya itu kalau memang punya penelitian payung itu bisa sama gitu. Jadi bisa nanti teman-teman di lapangan eksekusinya bisa lebih terbantu karena bisa bertanya, berkoordinasinya bisa bareng-bareng. Lalu pola pikirnya itu akan akan nyambung gitu kalau dosen pembimbingnya sama gitu. Makanya kemarin kalau ada yang bilang ke saya, boleh nggak Bu kalau dosennya nggak ada proyek tapi kita pengen punya penelitian payung, boleh, selama tolong disampaikan ke prodi misalnya bahwa kita pengen penelitiannya payung. Jadi apakah boleh kalau misalnya dosen yang membimbing itu setidaknya sama gitu. Salah satunya. Nanti waktu teman-teman ujian itu juga akan sangat membantu kalau dosen pembimbingnya sama. Jadi nanti bisa membantu mengarahkan supaya nanti tidak saling overlap gitu satu dengan yang lainnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan berdasarkan topik yang sudah dibuat di mind map. Variabel yang diteliti dapat dibagi untuk beberapa orang. Sorry, ini kurang ke bawah ya. Produk yang dijadikan pengamatan bisa jadi sama, tetapi variabel independen atau dependennya harus berbeda. Jadi bisa jadi dua-duanya berbeda atau salah satunya berbeda gitu. Misalnya di sini kalau saya berikan judul perbedaan profil kandungan gula pada biskuit untuk lansia DM dengan variasi komposisi tepung ubi jalar, variabel independennya sama, yaitu variabel bebasnya sama, komposisi tepung ubi jalar. Yang dirubah-rubah adalah komposisi tepung ubi jalar dan komposisinya sama gitu. Nggak akan dalam satu penelitian payung bikin komposisinya beda-beda gitu. Enggak, komposisinya akan sama gitu. Yang dibedakan apanya? Variabel dependennya. Misalnya, yang satu saya mau ambil dari sisi derajat kesukaan, yang satu saya mau ambil dari profil kandungan gizinya. Boleh seperti itu, gitu. Selama dikomunikasikan dengan dosen pembimbing skripsi. Bu, cukup nggak kalau misalnya saya skripsi, saya ambil ujinya yang ini saja, gitu. Kalau menurut saya sih kalau skripsi itu jauh lebih sederhana ya daripada tesis atau disertasi gitu. Jadi harusnya sih tidak terlalu menuntut teman-teman untuk membuat penelitian yang kompleks gitu. Nah, ini adalah contoh lain. Nah, ini yang dulu saya lakukan. Jadi saya dapat judul hubungan antara stimulasi kognitif dan pemberian makan anak terhadap perkembangan anak balita di Kota Yogyakarta. Hubungan antara PHBS dan status gizi terhadap perkembangan anak balita di Kota Yogyakarta. Nah, di sini variabel independennya itu beda. Yang satu mengambil stimulasi kognitif dan pemberian makan, yang satu PHBS dan status
gizi. Nah, tapi dia punya variabel dependen yang sama, variabel tergantung yang sama, yaitu perkembangan anak balita. Nah, ini tadi payungnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak balita, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penelitian payung gitu. Nah, keuntungan penelitian payung adalah bisa sharing biaya gitu, karena penelitian skripsi kadang-kadang itu biayanya besar gitu, dan kalau ditanggung sendiri itu akan berat di teman-teman gitu. Jadi punya penelitian payung itu di satu sisi menguntungkan gitu, apalagi kalau teman-teman mencoba untuk mencari penelitian payungnya dosen gitu. Jadi dosennya punya pembiayaan, terus teman-teman ikut di bawahnya. Nah, itu biasanya akan terbantu secara dana gitu. Saling menguntungkan gitu. Dosennya bisa laporan, teman-teman bisa dapat penelitian tanpa harus mengeluarkan dana. Nah, ini adalah note penting bahwa judul penelitian masih akan sangat mungkin berubah sampai ujian proposal. Kalau dibilang nothing fixed until you sampai kamu dapat ujian proposalnya gitu. Jadi selama proses penyusunan proposal itu judul berubah itu sangat mungkin, dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi judul final adalah judul yang diproposalkan. Jangan khawatir kalau judul kita nantinya berubah atas masukan pembimbing gitu. Jadi misalnya pembimbingnya bilang, oh ini ditambahin ini aja Mbak, oh ini dikurangi ini aja Mbak, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi jangan khawatir, waduh pembimbingku minta ganti judul, nggak apa-apa, memang judul itu akan berubah sesuai perkembangan teman-teman gitu. Bisa jadi di tengah jalan teman-teman nyusun proposal maunya cuman ngambil variabel ini, ternyata aku baca di hasil skripsinya ini kok ini menarik juga ya, terus mau diganti misalnya, usul ke dosennya, "Pak, kalau misalnya saya tambah variabel ini gimana?" "Oh, boleh boleh," misalnya. Mungkin aja gitu. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalnya dosen merubah judul kita gitu. Nah, setelah dapat judul final nanti teman-teman akan ujian proposal. Setelah itu hasil ujian proposal itu akan dimasukkan ke komite etik. Dari komite etik baru nanti boleh perizinan ke instansi yang akan kita jadikan tempat penelitian gitu. Nah, nanti baru selanjutnya nulis hasil dan lain-lain. Tapi itu masih nanti gitu. Itu masih panjang. Oke, thank you and good luck. Silahkan, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan?